Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Alhamdulillah baik, Ibu. Kita bertemu lagi pada pembelajaran hari ini bersama saya Ibu Erika Nurrahmatullah. Masih tetap semangat belajar meskipun dalam keadaan pandemi, harus tetap jaga kesehatan, keluar rumah harus menggunakan masker, cuci tangan. Walaupun dalam keadaan seperti ini, jangan lengah untuk belajar, tetap semangat meskipun belajarnya tidak secara langsung. Baik, sebelum memulai pembelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa. Saya minta tolong untuk Ketua Kelas, Hilmi Aji Setiawan, memulai berdoanya. Sebelum kita memulai pelajaran hari ini, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Doa selesai. Ya. Sebelum belajar, saya mulai. Saya absen dulu ya. Laili Wulandari. Hadir, Bu. Ayu Kusuma. Hadir. Sarah Izazaya. Hadir, Bu. Sulistiowati. Hadir, Bu. Filulia Eka Prastiwi. Hadir, Bu. Hilmi Aji Setiawan. Hadir, Bu. Felian Nabela. Hadir, Bu. Ya, sepertinya semuanya hadir, tetapi tetap mengisi absensi secara digital melalui Google Form yang linknya sudah saya share di grup WhatsApp kelas ya, anak-anak. Kemarin kita belajar tentang turunan limit. Nah, pada hari ini kita akan belajar tentang turunan fungsi aljabar. Kemarin sudah sempat saya singgung tentang turunan fungsi aljabar. Adapun kompetensi dasar mengenai turunan fungsi aljabar yaitu menjelaskan sifat turunan fungsi aljabar, menentukan fungsi aljabar menggunakan definisi dan sifat-sifat itu 3.8 dan ada 4.8 menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan turunan fungsi aljabar. Adapun indikator yaitu 3.8.1 dan 4.8.1 yaitu menjelaskan definisi sifat-sifat turunan fungsi dan masalah sehari-hari. Adapun tujuan pembelajaran pada hari ini atau pada turunan fungsi aljabar yaitu dalam kegiatan diskusi kita menggunakan model discovery learning. Nanti ada diskusi pada pembelajaran sifat-sifat turunan aljabar. Diharapkan kalian semua bisa disiplin dalam kegiatan pembelajaran, bergotong royong dalam diskusi dan berkarakter mandiri dalam mengerjakan soal serta mampu memahami sifat-sifat turunan fungsi aljabar. Sebelum melanjutkan pembelajaran, Ibu mempunyai tayangan video pembelajaran. Kita lihat dulu videonya. Silahkan diperhatikan, nanti ada pertanyaan dari Bu Erika. Halo teman-teman, jumpa lagi dengan Media Matematika. Kali ini kita akan membantu Bu Rita merencanakan bisnisnya dengan konsep turunan. Bu Rita sudah lama menekuni bisnis ayam goreng. Bersama karyawannya, Bu Rita mengelola barang dagangannya, mulai dari memotong ayam, menggoreng, hingga menjualnya. Menjelang libur tahun baru, Bu Rita ingin merencanakan bisnisnya dengan baik. Ia yakin ini adalah kesempatan yang tepat untuk memperoleh untung besar. Kemudian Bu Rita menelpon temannya, seorang analis yang bisa melakukan riset pasar. Atas permintaan Bu Rita, analis ini melakukan riset dan memperhitungkan berbagai variabel, sehingga ia dapat merumuskan fungsi untuk Bu Rita. Fx adalah rumus fungsi keuntungan per hari dalam juta rupiah, dengan X adalah banyaknya ayam yang harus ia potong. Dengan menggunakan rumus itu, Bu Rita dapat menghitung keuntungan dari bisnisnya dan dapat merencanakan untuk memperoleh keuntungan maksimum.
Rita ingat ketika SMA pernah belajar bahwa suatu fungsi mencapai maksimum ketika turunannya sama dengan 0. Lalu ia melakukan perhitungan. Jika fx sama dengan 100.000 x dikurangi 5.000 x kuadrat, maka turunannya adalah 100.000 dikurangi 10.000 x. Agar fx maksimum, maka 100.000 dikurangi 10.000 x sama dengan 0, sehingga diperoleh x sama dengan 10. Dengan demikian, Bu Rita harus memotong 10 ekor ayam per hari agar mendapatkan keuntungan maksimum. Semua sudah menyimak video yang sudah saya tayangkan? Sudah, Bu. Kira-kira video apa ya? Barusan itu, video pembelajaran apa? Kira-kira video apa yang kalian lihat itu tadi, video apa? Coba. Mbak Laili Wulandari, video apa barusan yang Ibu tayangkan? Yang sampean lihat itu video apa? Tadi ada gambar ayamnya, Bu. Mungkin itu jawabannya. Ada orangnya, Bu. Kira-kira video apa ya? Kalau menurut saya, video mencari keuntungan penjualan ayam. Video mencari keuntungan penjualan ayam. Ada yang bisa lagi? Video apa? Mbak Sulistiawati, video apa? Ya. Kalau menurut saya, mencari nilai maksimum dan minimum dalam penjualan ayam mungkin. Ya, benar sekali. Video barusan itu adalah video ada seseorang menjual ayam, dia ingin tahu keuntungan atau ingin tahu berapa ekor atau berapa potong yang akan dia jual. Nah, itu ada keterkaitannya atau ada hubungannya dengan materi turunan yang akan kita pelajari hari ini. Kalau kalian menyimak dengan benar, tadi itu ada perhitungan yang sesuai dengan macam-macam turunan pada pembelajaran kemarin dan yang akan kita pelajari hari ini. Saya share dulu ya. Sudah terlihat? Belum. Masih ada. Memang terkendala sinyal pembelajaran secara virtual. Nah, apakah sudah terlihat? Belum, Bu. Baru terlihat, Bu. Sudah. Sudah, Bu. Ini, Bu, sudah. Dari video yang ditayangkan tadi itu ada keterkaitannya dengan pembelajaran turunan fungsi aljabar. Selain mencari nilai maksimum dan minimum, turunan fungsi aljabar itu juga ada penerapannya dalam kehidupan sehari-hari, yaitu untuk mencari percepatan, kecepatan. Terus ada lagi pada waktu pemilu, kalian tahu quick count, perhitungan suara quick count, itu juga menggunakan ilmu atau materi turunan. Nah, jadi banyak sekali penerapan dalam kehidupan sehari-hari yang ada keterkaitannya dengan matematika, khususnya pada turunan yang akan kita pelajari pada hari ini. Ya baik, kemarin itu ada 5 macam turunan fungsi aljabar. Untuk yang pertama, ada turunan suatu fungsi fx sama dengan k, turunan pertamanya sama dengan 0. Contohnya itu ada fx sama dengan 4. Jika diturunkan atau turunan pertamanya itu 0. Ada yang kedua, yaitu turunannya ada suatu fungsi sama dengan ax. Untuk turunan pertamanya atau turunan fungsinya itu sama dengan a. Contohnya suatu misal fungsi fx sama dengan 2x. Nah, turunan pertamanya dari 2x tersebut adalah 2.
Nah, untuk yang ketiga ada fx sama dengan ax n itu pangkat, ax pangkat n. Untuk turunan pertamanya sama dengan n dikali a dikali x dengan pangkatnya itu n dikurangi 1. Jadi n yang di depan ini adalah pangkatnya dikalikan dengan a dikalikan dengan x dengan pangkatnya dikurangi 1. Kita lihat contohnya. Suatu fungsi fx sama dengan negatif 3x pangkat 2. Kita masukkan yang tadi rumusnya n dikali a dikali x dengan n dikurangi 1. N itu apa? Sebelum saya lanjut, saya mau tanya kepada Mas Hilmi Aji, N itu apa? Jumlah. N jumlah apa tadi? Ayo. Mbak Felian, N tadi apa? N. Sudah Ibu jelaskan, sudah Ibu tunjukkan. N itu adalah menunjukkan apa? Pangkatnya, Bu. Mas Hilmi, N itu adalah pangkat. Kita masukkan pangkat dari negatif 3 dikali negatif 3x pangkat 2, N-nya berarti 2. Berarti 2 dikali dengan negatif 3 atau dibalik itu sama saja. Dikalikan dengan X dengan pangkatnya dikurangi 1. Menghasilkan negatif 6X. Untuk soal yang kedua, contoh soal yang kedua ada 6X pangkat 5 dengan N-nya berapa? Berarti N-nya, Hilmi Aji, N-nya berapa? 5, Bu. Betul, 5. 5 dikalikan dengan A, sesuai dengan rumusnya A itu koefisien, yaitu 6. 5 dikali 6, X dengan pangkatnya 5 dikurangi 1, menghasilkan 30X pangkat 4. Sebelum saya lanjut ke macam turunan yang keempat, coba kalian perhatikan, Ibu mempunyai suatu media untuk mempermudah kalian belajar, mempermudah kalian memahami turunan. Silakan disimak sebentar. Nah, Ibu memiliki suatu media yang bernama tangan fajar. Tangan fajar, pasti kalian di pikiran kalian apa itu tangan fajar? Tangan fajar itu tangga turunan fungsi aljabar. Kursor Ibu apakah terlihat di kalian? Ini menunjukkan kemana? Ke bulatan warna biru. Benar. Bulatan warna biru menunjukkan koefisien. Koefisien itu yang mana, Bu? Misal ada 2x, berarti koefisiennya adalah 2. Lah X itu apa, Bu? Variabel. Nah, untuk yang warna merah ini menunjukkan koefisien bernilai negatif, yang warna biru itu koefisien bernilai positif. Nah, terus Bu, ada tangga-tangga ini apa? Nah, tangga-tangga ini itu menunjukkan pangkat dari variabel tersebut. Misal ada X pangkat 2, nah berarti di sini X pangkat 4, di sini dan seterusnya. Ibu mempunyai soal di kotak penyelesaian, kalian lihat itu terdapat soal suatu fx sama dengan 4x. Yang kita lihat pertama adalah koefisiennya. Koefisiennya ini bernilai berapa? Berapa koefisiennya? 4. Positif atau negatif? Positif. Berarti dia menggunakan bulatan warna apa? Warna biru. Benar sekali. Berarti koefisien 4 kita mengambil 4 bulatan warna biru ditaruh pada tangga nomor 1. Kenapa kok tangga nomor 1, Bu? Karena dia X itu berpangkat 1. Nah, itu kembali lagi ke rumus atau macam turunan fungsi yang ketiga, yaitu rumusnya N dikalikan dengan A. N-nya tadi pangkat dikalikan dengan A. A-nya adalah koefisien, jadi 1 dikalikan dengan 4, berapa? 4. 4, benar. 4. Terus hasilnya kita taruh di tangga bawahnya, turun. Kenapa kok ditaruh tangga bawahnya, Bu? Karena kembali lagi ke rumusnya, pangkat dari suatu turunan itu dikurangi dengan 1. N dikurangi 1. Jadi 1 dikurangi 1 sama dengan pangkat berapa? 0.
0. Sehingga menghasilkan fx atau f turunan pertama sama dengan 4. Dari sini ada yang ditanyakan? Feliana Bella? Ya Bu Erika, saya mau tanya. Itu X-nya kok hilang Bu Erika? Kenapa hilang? Gini, kita ingat lagi. Tadi pangkatnya kan pangkat 1. Setelah itu kita masukkan ke rumus turunan, pangkatnya itu dikurangi 1. Jadi 1 dikurangi 1 itu sama dengan 0. Jadi 4x pangkat 0. Perlu diingat, x pangkat 0 itu nilainya 1. Berapapun nilainya jika dipangkatkan 0, berarti dia nilainya 1. Hilmi Aji, X pangkat 0 tadi berapa nilainya? 1. 1 sekali, maka 4 dikali 1 hasilnya 4. Makanya itu tidak ditulis. Ya, betul sekali. Lanjut. Ibu mempunyai soal lagi 2x pangkat 3, koefisiennya 2, positif apa negatif anak-anak? Positif, berapa 2? Berarti kita mengambil data biru 2 pada tanggal nomor 3. Setelah itu kita kalikan, 3 kali 2 berapa? 6. Hasilnya ditaruh pada tangga bawahnya. Sehingga menghasilkan turunan fungsi pertamanya sama dengan 6x pangkat 2. Paham ya? Paham. Lebih senang memahami dengan media seperti ini atau dengan media, Bu? Dengan media sangat mudah, sangat enak, tidak membosankan ya? Iya Bu. Lanjut. Kalau ada soal banyak kayak gini, semisal fungsi X sama dengan negatif 2x pangkat 3 ditambah x pangkat 2 ditambah 2. Kita lihat satu-satu pada negatif 2x pangkat 3. Di sini koefisien dari x pangkat 3 berapa? Negatif 2. Gunakan bundaran atau merah. Sebanyak berapa Mbak Sarah? Banyak 2. Sebanyak 2. Di tangga nomor 3. Setelah itu kita lihat pada x pangkat 2. Di sini koefisiennya sama dengan 1, bernilai positif, berarti menggunakan bulatan warna biru. Nomor 2. Setelah itu, 2 itu ada bernilai apa positif? Berarti kita pada tanggal nomor 0 karena dia tidak memiliki pangkat. Paham ya? Setelah itu kita hitung satu persatu dari yang paling bawah. 2 dikalikan 0 berapa? 0. Dengan berapa kalau dikalikan 0 pastinya 0. Nah, hasilnya 0 maka itu tidak mengarahkan pada tangga tersebut. Terus kita lihat yang tangga atasnya pada nomor 2. 2 dikali berapa? 2. Kita taruh pada tangga nomor 1. Setelah itu yang atas kiri ada 3 dikali 2 sama dengan 6. Kita taruh pada tangga nomor 2. Sehingga menghasilkan fx atau turunan pertama dari fungsi tersebut adalah negatif 6x pangkat 2 ditambah 2x. Dari sini paham? Paham Bu. Paham Bu. Selanjutnya Ibu ada tugas kelompok, silakan kalian join di breakout room. Untuk kelompok pertama yang terdiri dari Sulis, Laili, Sarah, Izazaya, Feliana Bella. Kelompok kedua ada Hilmi Aji, Filolia Ika, dan Ayu. Silakan diingat-ingat kelompoknya, nanti join ke breakout room, bisa kan join ke breakout room. Nah, ini untuk soalnya.
Silakan di screenshot atau dicatat. Nanti Ibu stop share untuk kalian semua dan Ibu bisa join ke breakout room bersama-sama. Sudah di screenshot? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Selanjutnya kalian silakan join ke breakout room. Kalau kelompok 1 silakan join ke kelompok 1, kalau kelompok 2 silakan join ke kelompok 2. Silakan join. Sudah? Halo kelompok 1. Kelompok 1 bagaimana? Ya, soalnya tadi soal ya. Oke. Soal pertama tadi 4x pangkat 3 ditambah 3x pangkat 2 ditambah 2x ditambah 1. Diingat-ingat rumusnya tadi. N dikalikan pangkatnya berapa? Untuk yang pertama itu pangkatnya berapa, Felian? 4x pangkat 3 berapa? Pangkatnya 3, Bu. N dikalikan dengan 4. Setelah itu pangkatnya dikurangi 1 berapa? Nah, dihitung satu-satu. Nanti ketemu dengan hasil akhirnya. Oke. Paham? Paham, Bu. Oke. Kelompok 2, bagaimana? Ada kesulitan? Mau tanya. Silahkan. Yang pertama itu untuk 4x pangkat 3 itu berarti 3 dikali 4 pangkatnya itu dikurangi 1 ya, Bu. Jadi hasilnya yang pertama itu nanti 12x pangkat 2. Ya, betul sekali. Berarti Vilo paham. Hilmi Aji sama Ayu, kalau belum paham silahkan diskusi dengan Mbak Vilo, tanya sama Mbak Vilo bagaimana caranya. Semua harus bisa, harus diskusi. Jangan malu-malu bertanya. Sambil diingat-ingat dibuka bukunya, dilihat rumusnya. Betul Mbak Vilo. Hilmi Aji, Ayu Kusuma, dihitung satu persatu dulu, dimasukkan ke rumusnya. Nanti ini Ya. Itu apa? Di share screen atau gimana? Nanti dibahas, diterapkan langsung pada media tangan Fajar tadi. Nanti Ibu tunjuk satu-satu bagaimana jawabannya, bagaimana prosesnya, rumusnya bagaimana. Memasukkan nilai yang apa. Iya, Bu, terima kasih. Setelah ini ke join atau keluar dari breakout room. Ya, gimana? Kelompok 1 dan kelompok 2 sudah selesai? Sudah. Mari kita bahas pada media tangan Fajar. Kira-kira berapa hasilnya? Koefisiennya yang mana? Pangkatnya berapa? Kita bahas. Kelompok 1 diwakilkan sama kalian adalah Bu. Ya, soalnya tadi untuk nomor 1, kelompok 1 siap ya? Siap, Bu. Untuk soalnya tadi adalah 4x pangkat 3 ditambah 3x pangkat 2 ditambah 2x ditambah 1. Yang dilihat pertama yang mana? Kelompok 1. Siapa? Feliana Bella. Ya. Iya, Bu. Kita lihat koefisiennya dulu dari 4x pangkat 3 berapa? Untuk koefisiennya ketemu 4, Bu. 4. Menggunakan bundaran warna biru. Nah, ditambah nomor berapa? Tangga nomor 3, Bu, karena pangkat 3. Betul. 4 pada tangga nomor 3. Setelah itu, 3x pangkat 2. Ada di tangga nomor 2 dan koefisiennya 3. Biru sebanyak 3. Setelah itu 2x pada tangga nomor 1 nomor 1. menggunakan bundaran biru sebanyak 2. Ya, terus 1 di Di tangga nomor 0 dan 1 bundaran biru. benar sekali. Kita turunkan dari yang bawah, 1 dikalikan 0 berapa? 0, Bu. 0. Bilangan berapa? Jika dikalikan dengan 0 hasilnya 0. Jadi tidak diterakan. Setelah itu 1 dikalikan dengan 2 berapa? 2, Bu. 2 ditaruh pada ya. Terus 2 dikalikan dengan 3 6. 6. Ditaruh pada tanggal 1. Dan yang terakhir dikalikan dengan 3 berapa? 12. 12.
Jadi menghasilkan pertamanya adalah bunyikan Felia jawabannya. 12x pangkat 2 ditambah 6x ditambah 2. Benar sekali. Untuk kelompok 2 apakah jawabannya sama? Kelompok 2? Sama. Iya Bu, sama. Oke, lanjut nomor 2. Silakan kelompok 2. Siapa yang mewakili saja? Mungkin Mbak Vilo? Iya, Bu. Nah, Mbak Vilo. Kita lihat pada 3x pangkat 3. Koefisiennya berapa? 3, Bu. 3. Berarti menggunakan bulatan yang biru atau yang merah? Yang biru. Ditaruh pada nomor berapa? 3, Bu. Benar sekali. Setelah itu ada Konstantanya negatif 6, jadi pakai koefisien yang negatif, Bu. Ditaruh di tangga nomor 2. benar sekali. Setelah itu yang terakhir? Tidak dihitung, ditaruh di tangga 6. Iya, tetap ditaruh dulu sebanyak 7 pada tanggal 0. Dihitung dulu turunannya dari yang bawah. 7 dikalikan 0? 0. 0. Terus setelah itu 2 dikalikan dengan 6 berapa? 12. Nomor 1. Setelah itu 3 dikalikan dengan 3? 9. 9. Ditaruh pada tangga nomor 2. Menghasilkan turunan fungsi pertama berapa? 9x kuadrat dikurangi 12x. Benar sekali. Berarti kalian semua paham dengan 3 macam turunan fungsi pada hari ini. Bu Erika ada tugas individu sebelum mengakhiri pembelajaran. Ini melalui Google Form, karena kita tidak bisa pembelajaran secara langsung. Nanti linknya saya share di WhatsApp grup kelas. Ya, silakan dikoordinir temannya oleh Mas Himi Aji, ketua kelasnya. Nanti saya share, silakan dikerjakan. Batas waktu 1 hari cukup ya, nanti sampai jam 12, kan secara online bisa sambil belajar. Baik, jadi kesimpulan pembelajaran hari ini, suatu turunan itu ada penerapannya dalam kehidupan sehari-hari sesuai dengan video yang Ibu tayangkan tadi, yaitu mencari nilai maksimum, minimum, atau mencari keuntungan suatu penjualan. Nah, untuk turunan sendiri memiliki 5 macam. Nah, yang kita pelajari hari ini itu ada 3 macam. Ketika fx sama dengan a menghasilkan nilai turunan 0, ketika fx sama dengan ax menghasilkan turunan a, dan ketika fx sama dengan ax pangkat n, itu turunan pertamanya adalah n dikali a dikali x dengan pangkat n dikurangi 1. Semua sudah paham? Semoga pembelajaran hari ini lancar, tetap semangat, jaga kesehatan, memakai masker, dan semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.